Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Justin Lili Wardini, absen 15 dari 11 IPS 2. Jadi saya akan menjelaskan bab 4 tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Dan yang pertama itu ada peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Dan yang pertama itu ada satu, makna hubungan internasional. Hubungan internasional merupakan salah satu jawaban bagi persoalan yang dialami oleh suatu negara. Jadi secara umum, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Komponen-komponen yang harus ada dalam hubungan internasional antara lain yaitu politik internasional atau internasional politik, dan yang kedua ada studi tentang peristiwa internasional atau the study of foreign affairs, dan yang ketiga ada hubungan internasional atau international law, dan yang keempat ada organisasi administrasi internasional atau International Organization of Administration. Dan selanjutnya itu ada konsepsi hubungan internasional. Di konsepsi hubungan internasional itu ada 3. Yang pertama itu politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Politik luar negeri itu kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Dan yang kedua ada hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Dan yang terakhir itu ada politik internasional. Politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara, serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Dan selanjutnya itu ada pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Jadi ada 2 faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internalnya yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Untuk faktor eksternalnya yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Ruang lingkup hubungan internasional terletak dalam 2 bidang, yaitu bidang publik dan bidang privat. Bidang publik itu meliputi politik internasional, politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, hukum internasional, diplomasi, organisasi internasional, dan kejahatan internasional. Sedangkan bidang privat itu meliputi ekonomi dan moneter internasional, ilmu pengetahuan, dan turisme atau kejahatan internasional. Yang kedua, selanjutnya ada hubungan internasional. Pembangunan hubungan internasional bangsa Indonesia ditunjukkan untuk meningkatkan persahabatan dengan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral melalui berbagai macam forum. Bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional diarahkan untuk pembentukan satu negara, pembentukan satu masyarakat, pembentukan satu persahabatan, mempertahankan keamanan negara bangsa, dan memperoleh barang-barang yang diperlukan, meningkatkan perdamaian internasional, dan yang terakhir itu meningkatkan persaudaraan segala bangsa. Selanjutnya itu politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Politik luar negeri adalah kebijakan politik setiap negara dalam pergaulan internasional. Politik luar negeri Indonesia yaitu bebas aktif. Corak politik luar negeri Indonesia yaitu pembukaan UUD Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan politik luar negeri Indonesia menurut Muhammad Hatta yang pertama itu mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang kedua, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Yang ketiga, meningkatkan perdamaian internasional. Yang keempat, meningkatkan pelaksanaan cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila, dasar dan filsafat negara kita. Selanjutnya itu peristiwa-peristiwa yang menggambarkan bentuk kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia. Yang pertama itu Indonesia menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Terus yang kedua, memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KA pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia Afrika yang kemudian melahirkan Desa Sila Bandung. Yang ketiga itu keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri Gerakan Non-Blok atau GNB pada tahun 1961. Dan yang terakhir itu terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik seperti Kongo, Vietnam, Kamboja, Bosnia, dan sebagainya. Bahkan pada tahun 2007, Indonesia ditetapkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Selanjutnya, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Yang pertama itu peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950 dengan suara bulat dari para negara anggota. Peran PBB terhadap Indonesia pada masa revolusi fisik cukup besar, seperti ketika tragedi agresi militer Belanda I, Indonesia dan Australia mengusulkan agar persoalan Indonesia dibahas dalam sidang umum PBB. Selanjutnya, PBB membentuk komisi 3 negara yang membawa Indonesia, Belanda ke meja perundingan Renville. Ketika terjadi agresi militer Belanda II, PBB membentuk UNCI yang mempertemukan Indonesia Belanda dalam perundingan Rumroyen. Yang kedua, peran Indonesia dalam ASEAN. Dalam menjalin hubungan internasional, Indonesia menggunakan politik luar negeri yang bebas aktif. Bebas itu artinya bangsa Indonesia bebas menentukan sikap yang berkaitan dengan dunia internasional. Sedangkan aktif artinya Indonesia berperan serta secara aktif dalam memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia dan berpartisipasi dalam mengatasi ketegangan internasional. Indonesia mempunyai peran besar dalam membentuk kesepakatan untuk menciptakan stabilitas regional dan perdamaian dunia. Misalnya, Indonesia telah mengambil peran utama dalam membantu proses pemulihan kembali demokrasi di Kamboja. Selain itu, Indonesia menjadi perantara dalam perdamaian di Filipina Selatan. ASEAN menjadi prioritas utama dalam politik luar negeri Indonesia. Indonesia selalu aktif berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau KTT atau pertemuan-pertemuan ASEAN. Indonesia juga sering menjadi tuan rumah dalam acara-acara penting ASEAN. Di antaranya KTT ASEAN pertama. KTT ini diselenggarakan di Bali pada tanggal 24 Februari 1976. Dalam KTT ini dihasilkan 2 dokumen penting ASEAN. Yang pertama itu Deklarasi ASEAN Bali Concord 1 berisi berbagai program yang akan menjadi kerangka kerjasama ASEAN selanjutnya. Kerjasama itu meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Yang kedua itu perjanjian persahabatan dan kerjasama dalam perdamaian
Dalam perjanjian ini disepakati prinsip-prinsip dasar dalam hubungan satu sama lain. Prinsip ini antara lain tidak dicampur tangan urusan dalam negeri satu sama lain, menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan menolak penggunaan ancaman atau kekerasan. Yang kedua itu pertemuan informal pemimpin negara ASEAN pertama. Pertemuan ini diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 November 1996. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan yang dihasilkan dalam KTT kelima ASEAN di Bangkok pada bulan Desember 1995. Yang ketiga itu KTT ASEAN ke-9. KTT ke-9 diselenggarakan di Bali tanggal 7 Oktober 2003. Dalam KTT ini dihasilkan Deklarasi ASEAN Bali Concord 2 sebagai kelanjutan dari Bali Concord 1 1976. Bali Concord 2 berfungsi memperkuat visi ASEAN 2020. Dalam Bali Concord 2 ditetapkan komunitas ASEAN yang didasarkan atas 3 pilar, yaitu Komunitas Keamanan ASEAN atau ASC, Komunitas Ekonomi ASEAN atau AEC, dan Komunikasi Sosial Budaya ASEAN atau ASDC. Negara-negara ASEAN menyepakati gedung Sekretariat ASEAN bertempat di Jakarta. Di gedung inilah Sekretariat Jenderal ASEAN bertugas. 3 orang tokoh dari Indonesia yang pernah menjabat sebagai Sekretariat Jenderal ASEAN adalah H.R. Darsono dari 1977 sampai 1978, Umar Jadi Nyoto Wijono dari 1978 sampai 1979, dan Rusli Nur dari 1989 sampai 1992. Prinsip-prinsip utama ASEAN yaitu menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara. Yang kedua, hak untuk setiap negara memimpin kehadiran nasional bebas dari campur tangan subversif atau koersi pihak luar. Yang ketiga, tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota. Yang keempat, menyelesaikan perbedaan atau perdebatan dengan damai. Yang kelima, menolak penggunaan kekuatan yang mematikan. Yang keenam, kerjasama efektif antar anggota. Yang pertama, sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia adalah satu dari 5 pemerkasa berdirinya ASEAN. Bahwa dasar berdirinya ASEAN adalah Deklarasi Bangkok, di mana deklarasi tersebut ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri dari kelima negara pendiri ASEAN. Yang pertama, ada Malik dari Indonesia, Narcisco Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Raja Ratnam dari Singapura, dan Tanat Koman dari Thailand. Yang kedua, sebagai salah satu pemimpin ASEAN pada zaman Orde Baru, yaitu pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto tahun 2004, Indonesia menjadi pemimpin ASEAN, di mana dengan gaya kepemimpinannya Indonesia mampu menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, pada masa kepemimpinannya, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan serangkaian pertemuan seperti ASEAN Ministerial Meeting atau pertemuan tingkat menteri ASEAN. Yang kedua, ASEAN Regional Forum atau Forum Kawasan ASEAN. Yang ketiga, sebagai tuan rumah KTT ASEAN, yaitu KTT ASEAN pertama yang dilaksanakan pada 23 hingga 24 Februari 1976 di Bali, KTT ASEAN ke-9 yang dilaksanakan pada 7 hingga 8 Oktober 2003 di Bali, terus KTT ASEAN ke-18 yang dilaksanakan pada tanggal 4 hingga 8 Mei 2011 di Jakarta, dan KTT ASEAN ke-19 yang dilaksanakan pada tanggal 17 hingga 19 November 2011 di Bali. Yang keempat, mampu menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 1987, Indonesia menjadi penengah saat terjadinya konflik antara Kamboja dan Vietnam.
yang pada akhirnya pada tahun 1991 dalam konferensi Paris, kedua negara tersebut menyepakati adanya perjanjian damai. Selanjutnya, Indonesia menjadi penengah antara Moro National Front Liberation atau MNFL dengan pemerintahan Filipina yang pada akhirnya kedua belah pihak tersebut sepakat untuk melakukan perjanjian damai yang dilakukan pada pertemuan di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.